Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Latif Rifai. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu lingkungan kerja, kedisiplinan kerja, dan hubungan perburuhan. Saya akan menggabungkan ketiga materi ini karena ketiganya memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan kondisi kerja yang baik serta mendukung produktivitas karyawan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar pekerja yang dapat memerangi pelaksanaan pekerjaan. Lingkungan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga kondisi non-fisik. Lingkungan kerja yang baik akan memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang kepada karyawan. Dengan kondisi tersebut, karyawan akan merasa lebih betah dalam bekerja, sehingga semangat produktivitas dapat meningkat. Dalam materi ini dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, antara lain kebersihan, keamanan, penerangan, ventilasi, atau pertukaran udara, tingkat kebisingan, pewarnaan ruangan, musik, serta hubungan antar karyawan seperti sikap saling menghargai dan keramahan. Apabila faktor tersebut dapat terpengaruhi dengan baik, maka karyawan akan lebih nyaman dalam bekerja, dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi kerja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kedisiplinan kerja. Disiplin kerja merupakan kesadaran dan kesediaan seorang untuk menaati seluruh peraturan perusahaan serta norma yang berlaku. Jadi disiplin bukan hanya karena seorang takut terhadap hukuman, tapi juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Tujuan utama kedisiplinan adalah menciptakan perilaku kerja yang tertib, sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki aturan yang jelas dan menerapkan secara adil kepada seluruh karyawannya. Beberapa indikator kedisiplinan kerja antara lain tingkat kehadiran, ketepatan waktu, tingkat kesalahan dalam bekerja, perputaran tenaga kerja atau labor turnover, serta adanya pemogokan. Indikator tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kedisiplinan dalam organisasi sudah baik atau masih perlu ditingkatkan. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan berbagai upaya untuk menegakkan kedisiplinan kerja seperti menerapkan peraturan yang jelas, melakukan pengawasan yang memadai, membangun hubungan kerja yang harmonis antara pimpinan dan karyawan, serta memberikan tindakan disiplin secara adil, konsisten dan bersifat membangun apabila terjadi pelanggaran. Setelah membahas lingkungan kerja dan kedisiplinan, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan perburuhan. Hubungan perburuhan pada dasarnya membahas hubungan antara karyawan, perusahaan, dan pemerintah dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Hubungan yang baik diperlukan agar kepentingan karyawan dan perusahaan dapat berjalan secara seimbang serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di tempat kerja. Yang pertama, mengenai kesepakatan kerja bersama atau KKB. KKB merupakan hasil musyawarah dan mufakat antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat pekerja untuk membentuk atau berbagi hal yang berkaitan dengan kebutuhan karyawan dan kepentingan perusahaan. Beberapa contoh masalah yang dapat dibahas dalam KKB adalah kenaikan upah, tunjangan hari raya, pemecatan, dan berbagai kondisi kerja lainnya. Dengan adanya KKB, diharapkan karyawan dan perusahaan dapat menjadi mitra kerja yang saling mendukung, sehingga tercipta integritas dan hubungan kerja yang harmonis. Selanjutnya mengenai collective bargaining. Collective bargaining merupakan proses perundingan antara pihak perusahaan dan serikat pekerja dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan maupun kebutuhan pekerja. Berdasarkan dengan KKB adalah KKB lebih menekankan pada musyawarah dan mufakat, sedangkan kolektif bargaining lebih menekankan proses perundingan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan posisi yang berbeda. Keduanya pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan menghadiri konflik untuk hubungan kerja. Berikutnya adalah hubungan industrial Pancasila atau HIP. Hubungan industrial Pancasila merupakan hubungan antara pelaku dalam proses produksi, yaitu karyawan, pengusaha, dan pemerintah. Hubungan ini didasarkan pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Dalam konsep ini, karyawan tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi, tapi sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Karena itu, hubungan pekerja harus dibangun untuk memperhatikan kepentingan bersama. Orientasinya tidak hanya pada kepentingan perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional dan pemerataan hasil pembangunan. Yang terakhir yaitu lembaga kerja sama atau bipartit. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah dialog, komunikasi, dan konsultasi untuk menyelesaikan berbagai masalah ketenaga kerjaan. Sedangkan lembaga bipartit berada di tingkat perusahaan dan melibatkan pihak perusahaan dengan pekerja. Lembaga ini dapat menghasilkan kesepakatan mengenai kondisi kerja, upah, jaminan sosial, serta berbagai permasalahan ketenaga kerjaan lainnya. Dengan adanya lembaga bipartit dan tripartit, permasalahan hubungan pekerja diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi
dan kesepakatan sehingga tercipta ketenangan kerja dan ketenangan usaha. Dari keseluruhan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja, kedisiplinan, dan hubungan perburuhan merupakan bagian yang saling mendukung dalam manajemen sumber daya manusia. Lingkungan kerja yang nyaman dapat meningkatkan semangat dan motivasi kerja. Kedisiplinan memastikan bahwa karyawan menjalankan pekerjaan sesuai dengan aturan dan tanggung jawabnya. Sedangkan hubungan perburuhan yang baik membantu menciptakan komunikasi dan kerjasama antar karyawan, perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian, apabila perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang baik, menegakkan disiplin secara konsisten, serta membangun hubungan perburuhan yang harmonis, dan maka produktivitas karyawan dapat meningkat dan tujuan organisasi dapat lebih mudah tercapai. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.